Oke, selamat datang di Jago Jago Mancing bersama Koharu Satoru Goju. Iya. Ini baru abang-abangan kita nih, Nur. Ini abang-abangan banget. Kalau Koharu sama Kevin kan kita satu kelas tuh. Nah, Ini gue udah lama nggak mancing nih. Apa-apa. Ini cara megang pancingannya gimana ya? Gini. pegang bebas. Bebas, Bang. Kadang juga taruh sini Pegang doang nih ini, kalau Bang. udah dilempar umpannya. Oh gitu. Coba umpannya, Nur. Oh iya nih umpannya nih. Lu dulu dah. Nih, di ini, Bang. Nah ini umpannya gue kaget banget tadi kok ada nutrisari. Biar Gue baru biar tahu tuh. Gue baru wangi. tahu. Maksudnya ini wangi buat ikannya atau buat kita? buat Nutrisari? ikannya, jadi kayak essence gitu. Emang suka nutrisari sama ikan? Ikan sama nutrisari suka. Suka, beberapa ikan ada yang doyan wangi-wangian gitu loh. Coba gue kaget anjir. Karena kalau Ikan kadang pakai kalau nutrisari. essence yang biasa-biasa ya maksudnya yang murah-murah tuh pakai yang cap kupu-kupu atau buat kue. Ya. Ya itu bisa dipakai juga buat Oh mancing. gitu. Nah, pesan Indomie dulu nih. Wih, gokil. Biar berasa mancing. Ini udah agak geter nih badan gua telat makan siang nih. Oh, pesan iya. juga tadi. Iya, Kalian pesan tadi mah harusnya. belum. Kayak gua minta dia keluarin menu. Ada lempuyang, gue mau lempuyang kata. Apaan lempuyang? Itu apa namanya? Bunga yang merah tuh yang di pinggir jalan. Apaan tuh gue baru tahu anjir. Apaan, Cok? Buat obat biasanya. Obat bisa nyembuhin ambeien nggak? Gua lagi ambeien nih gara-gara mancing kemarin kelamaan syuting nih. Ya di sini mah sebenarnya mancing cuma syarat doang sih, Bang. Mm-mm. Poinnya kan mancing lu. Mancing gua. Bener. Anjing gua dipancing. Ikan mah kita bisa beli, Bang, di mana-mana. Iya betul ya. Numi telur tapi jangan pakai cabe. Indomie telur juga deh, tapi jangan pakai cabai ya. Jangan pakai sambal juga. Iya jangan pakai sambal. Minumnya ada nih. Ada. Nyangkut tuh. Nyangkut gak? Ya elah. Kunci dulu, kunci. Oh ini dikunci. Kunci, putar. Oh, Sains, Bro. Ah udahlah nggak apa-apa. Tes aja. Ah, ngebuka obrolannya dari mancing. Kan kalau orang sebats, lu kan nggak sebats nih. Lu kan nggak ngerokok ya, Kak? Enggak, Nggak ngerokok kan? Nggak ngerokok, nggak minum, Nggak seks. nggak narkoba. Seks iyalah, sama tangan. Sama tangan sendiri. Gimana kabar lu? Abang-abangan. Baik, baik. Alhamdulillah. Gua lagi 6 bulan terakhir, 6-7 bulan terakhir ini lagi nyobain affiliate di TikTok. Video berkeranjang kuning. Udah ada cuan tuh. Ada dong. Serius ada? Ada. Gue pikir itu cuman jual mimpi loh. Enggak lah. Kalau affiliate kan kita jualan produk. Jualan produk orang lain, bukan jual mimpi. Tapi kalau yang buka kelas, Yang buka kelas ada yang gua bimbing lu menjadi afiliator sukses. itu ada yang jual omong kosong, ada yang emang beneran praktekin. Ada tuh yang kayak gitu. Ada. Temen gue sih beberapa dia bukan jual kelas tapi dia jual storybook. Hmm. Nah storybook itu isinya nge-sharing perjalanan dia. Jadi kayak catatan dia apa yang dia lakuin hari ini, produknya apa, terus dia ngiklannya caranya kayak gimana, dia catat, dia share di storybook gitu. Oh, tapi lu nge-ads? Nge-ads buat TikToknya. Buat produk yang lu jual, yang lu affiliatein. Nyobain juga gue nge-ads. Tapi lu tahu nggak kalau nge-ads pakai Android sama pakai iPhone itu beda harganya? Iya, gue kan pakai iPhone nih HP. Gue sampai beli HP 1 juta. Iklan buat penjualan di TikTok itu kan paling murah 30.000. Betul. Di Sama pajaknya Android- bisa 30.000 lagi ya? Gue lupa deh. Pokoknya di Android itu totalnya jadi kena 33.000. Kalau di iPhone bisa 40.000 sekian. Bedanya beda jauh banget. banget Jadi itu kalau budget iklannya gede, ya lebih mahal lagi. Mahal lagi, 11 juta tuh Abis bisa. itu doang pajaknya Wah, doang iya, berarti ya. habis pajak doang. Bisa 10% sendiri cuy. Gila itu. Makanya gue sampai handphone gue yang lama pernah buat nge-ads gitu, ada brand lah. Hah? Terus kayak ya udahlah gue iniin. Pas gue lihat harga iPhone kok beda mahal coy. Akhirnya gue pakai Android. Iya, gue juga bela-belain gue beli Android khusus buat ngiklan. Yang belum tahu nih Kohar yang nge-DP ini nih, Rewind 2014. Iya. Iya. Oh ya, Ya, di Nah, turunkan ikannya. mantap. Oh, ih, gokil. Emas tadi ya? Mas, di sini Mas. Pancingan lu kedekatan harus sana no. Deketan ya. Oke. Lempar lagi Bang, lempar lagi. 2014 Rewind, Iya kan? wah Kinur editornya, Gua ngedit di Sevel. Nah, Kevin juga awal-awal blow on, pas sudah setengah jam mancing, jago dia. Tahu nggak sih Surya Minang? Tahu. tahu. Kalau bulan puasa tuh full Tutup. tutup 1 iya, bulan. karena apa pulang Basamo kan? Iya, pulang bahasa mereka pada pulang kampung. Lu kan orang Minang kan? Iya. Orang Minang gua. Rumah lu masih di Ben Hill? Yang orang tua lu? orang tua masih di Ben Hill. Masih jadi kos-kosan juga tuh atas. Masih jadi kos-kosan. Adek lu yang atlet Dota? Sekarang jadi coach, udah bukan di Dota lagi. Anjing. Tapi coach Mobile Legend. Oh iya. Di Alter Ego. Sekarang jadi analis kalau nggak salah. Anjing. Analis. Ngomong-ngomong konten nih Bang. Iya. Waktu gue lupa awal dulu lu konten yang awal-awal. Wah, Pas lu di DCI bukan sih? enggak Kamera. KWSI. KWSI Oh, iya. Komunitas Komunitas Web Series Indonesia buatan Iya. si Dennis tuh. Iya.
Itu awal-awal konten. Kalau DCI itu komunitas yang kamera kan. tentang kamera aja. Nah, lu bikin yang joget tuh di HI itu. Sama di Monas. Koharo Dance Apa ya. yang gini ya? Yang gini tuh. Masih bisa mas sekarang? Bisa dong. Pertama kali konten 2012 itu kalau nggak salah bulan Mei deh. Channel gue, YouTube gue kan dibuat bulan Mei 2012 tuh. Berarti bareng lah sama 2AP ya? Maksudnya kita juga 2012 sih. Oh ya, tahun segitu juga ya? Tahun segitu. Ya, Bareng lah kita segitu satu lah. angkatan kita. Tapi kan Karena kan dulu 2012 itu untuk pertama kalinya YouTube bisa dimonetize di Indonesia. iya. kan? Dan penontonnya masih belum banyak. Iya. Karena Belum banyak. akses internetnya masih Masih susah ya. Makanya ada KWSI itu kan. Oh iya, KWSI. Buat nyari community yang di Indonesia tuh. Betul. Dennis lah ngerakin. Emang awal mulanya semua universe ini terbentuk tuh Dennis nih. Dennis ya, Dennis tuh sebenarnya apa? Pelopor lah. Godfather-nya itu. Pelopor dia. Godfather, iya. Tapi muka lu dari dulu gak berubah ya? Berubah lah. Ya Berubah keriput lah, dikit udah lah. mulai ada keriput. Saya umur 41 tahun tahun ini. Tahun ini 42. 42. Tahun ini 42. Beda Kohar sama gua sama Kinur tuh 12 tahun. Sama sepupunya aja tuan. Sepupu yang mana punya dia? Sepupunya dia. Oh. Filsuf sejati. Siapa? Oh, Eno. Oh, Eno. Iya. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata Kohar Iya, itu adalah tuh sepupuan sama saudaraan, sama iya. Eno. Iya. Gue juga awalnya gue kira bercanda karena Eno sama Kohar suka bercanda kan. Iya. Pas makin lama berteman, Ternyata gue saudara. saudara. Gue juga baru tahu. Lu baru tahu juga? Setelah 3 bulan 4 bulan kenal Eno, gue baru tahu kalau gue satu kampung sama dia. Jadi kalau adat gitu dalam silsilahnya, kalau nggak salah si Eno itu jatuhnya paman gue. Itu kalau secara adat ya, kalau nggak salah ya tapi ya. Ya kayak Batak gitu lah ya. Iya. Tapi ya kerabatnya jauh lah gitu lah. Iya. Nah kalau ada kumpul-kumpul gitu, keluarga dia sama keluarga gue nggak ketemu. Soalnya hubungan keluarganya jauh banget. Pas sadar-sadar kalian saudara, Pas ngobrol-ngobrol di kantor layar ya itu, oh lo orang Padang juga? Iya, pada mana lo? Silungkang. Lah, gue juga Silungkang. baru ketahuan di sana. Baru ketahuan. Tapi lu berarti sekarang fokus lu di affiliate. Untuk sekarang ini ya, gue kenapa affiliate? Karena waktu itu gue lagi bokeh. Jadi buat kalian yang nonton, Bang Kohar kenapa jadi afiliator? Lagi kehantam realita. Nggak ada duit. Gak ada duit. Anda pikir kreator itu sukses-sukses semua? Tidak. Iya. Pada nanya nggak bikin sains lagi mana nih gitu. Iya. Itu alasannya. Alasannya itu, jadi 2014 awal sebelumnya gue sempat udah mulai aktif lagi kan. Iya. Gue nge-hire 2 editor, dua kru lah, satu 2000 editor. berapa itu? 2014 awal. 2014. 2020. 2024 awal. 2024 awal tahun kemarin Iya. tuh gue udah sempat mulai aktif konten lagi. Bikin tebakan sains gitulah. Iya, terus? Nah 3 bulan berjalan gak ada endorsan masuk. Ah. Jadi gue kayaknya salah strategi gitu kan. Akhirnya tim gue bubarin dulu. Jadi gue jalan sendiri kan. Iya. Nah kalau bikin konten tapi gue jalan sendiri, gue males ngedit nih. Ya kan. Terus gue pikir-pikir apa ya konten yang bisa menghasilkan tapi nggak perlu ngedit banyak-banyak gitu loh. Ternyata ada affiliate TikTok bikin konten keranjang kuning. Nah, Kan awal lu tahu dari mana itu? affiliate itu. Iya. Dari 2022 gue udah ditawarin sama TikTok affiliate. Oh, ditawarin. Udah, cuma waktu itu dari TikToknya ada kewajiban gue mesti nge-live. Gue nggak sanggup nge-live ngomong lama-lama gitu. Karena kalau di TikTok itu kan buat nge-live itu algoritmanya yang kebaca kalau nge-live-nya minimal 2 jam. Iya. Oh, iya, gitu. Iya, buat ini ya, buat yang jualan gitu ya. Ah. Minimal 2 jam. Gue waktu dulu pas nge-live 2 jam, baru setengah jam udah capek gue. Ngoceh setengah jam tuh buat gue capek. Lu nggak bisa tuh. Nggak bisa gue. Jadi ya udahlah gue, ya yang penting sekedar nyoba aja lah gitu. Jadi gue nggak terlalu tertarik sama affiliate waktu dulu. Oke. Dan duitnya juga nggak terlalu kerasa zaman Iya. dulu ya. Yang dulu duitnya masih gedean dari endorse nih. Soalnya masih awal-awal itu ya. Masih awal-awal. Terus berjalannya waktu, gue tetap ada endorse-endorsean. Terus sepupu gue ada yang namanya Adli Hibatul. Dia nyobain di TikTok sukses. Terus akhirnya gue cobain lagi bikin satu video. Videonya viral. Berapa Itu yang kali lama naik? banget ya. Itu video CCTV yang dipasang di colokan lampu. Videonya viral. Bisa sampai 1 jutaan views. Terus kata si Adli, wah view-nya banyak nih bang, nyayur nih gitu kan. Pas gue cek komisinya ternyata dikit di gue. Komisinya dikit. Jadi view-nya banyak, penjualannya sedikit. Iya. Kenapa ya? Apa gue emang gak cocok kali ya bikin konten affiliate ya? Gara-gara satu konten itu ya udah gue nggak lanjut lagi affiliate. Itu di 2023 tuh yang gue nyobain satu video itu. Nggak works di gue, mungkin affiliate emang nggak works kali di gue. Di 2023 Lu gue terlalu pikir kayak gitu. terburu-buru mengambil kesimpulan tuh. Iya, gue berpikir kayak gitu. Terus ya udah jalan waktu, gue bikin konten-konten yang lain lagi di 2024. Terus ya udah gue keinget sama Adli lagi. Ya udah gue akhirnya main ke tempat Adli, ngobrol lah segala macem. Kenapa akhirnya gue nyemplung ke affiliate? Pertama karena pas dari Adli itu ada tongkrongan affiliate ya. Orang Si TikTok Adli affiliate itu, si Adli itu ada tongkrongan affiliate. Dari pengalaman gue. Jadi kalau kita punya impian yang sama,
sama terus kita berkumpul bareng, itu biasanya impian kita akan lebih cepat terwujud. Iya. Karena kita bisa saling menyemangati satu sama Iya, lain, iya. terus bisa ngasih insight satu sama lain. Ada hal yang lu nggak tahu, Benar. gue tahu. Ada Iya. hal yang gue nggak tahu, lu tahu Iya. gitu kan. Jadi kita bisa bertukar informasi. Legit jadinya ya. Legit. Ya udah gara-gara itu akhirnya gue coba deh fokus ke affiliate. Sebelum nyoba affiliate itu sebenarnya ada satu ganjelan di gue kalau mau nyobain konten Apaan? affiliate. View-nya kecil. Iya memang. Bener-bener kecil itu, beda Gue ngeri, iya. sama Beda. sebelum-sebelumnya. Kalau kita bikin pas zaman gue bikin konten science, gue rutin-rutinnya video science, view gue kan itu sekali ngupload tuh pas gue emang udah mulai terkenal di TikTok. Iya. Kalau lagi FYP bisa jutaan, setiap Iya. upload bisa jutaan gitu loh. Kalau video affiliate ini view-nya bisa kecil-kecil gitu loh. Ada konten kreator yang affiliate, lah ini view-nya kok cuma 200, ada yang 1000, ada yang 1000. Iya. Tapi dikasih lihat performance dashboardnya, penghasilan dia saat itu, di bulan itu bisa puluhan juta. Paling gede jadi affiliate berapa lu waktu itu? Oktober waktu itu sempat ngerasain JMV 500 juta. Tuh gue jualan produk cukuran jenggot. Gue mau nanya, lu nggak jenggotan? Nggak jenggotan. Jadi gue buat bikin konten cukuran jenggot itu, gue sengaja setiap hari tuh gue cukuran jenggot 4 hari sekali. Biasanya kan gue turunan tiap hari nih, paling nggak 2 hari sekali. Itu 50 juta lu dapet. Iya. Satu produk. Dari satu produk itu, dari Ancient Mini 6 gue jualin. Apa ya, di TikTok itu ada kayak barang ini personanya cocok sama si dia gitu loh. Tapi di orang lain belum tentu cocok gitu. Kayak Rian Mandala. Jualan Keren cukur jenggot. Manggala ya juga jualan cukuran jenggot kan. Personanya nempel banget kan di dia Iya. kan, cukuran jenggot itu. Lah, tapi dia bagus sih menurut gua. Ya. Cara delivernya. Bener. Kayak ngasal gitu Iya, ya. kayak ngasal Kayak ya. ngasal tapi kok laku-laku aja gitu. Ada suara-suara pengajian. Masalah ibu-ibu tadi bukan solawat. Lah emang Rajab, bulan Rajab, Ramadan. emang gitu suka di custom, sumpah di sini suka di custom. Apaan sih nih Har kata gua. Berarti lu konten-konten sains lu udah jalan lagi Har? Belum nih. Gue belum jalan lagi. Kita mau jalan lagi. Jalan Pengen lagi banget lah. gue pengen banget Jalan lagi lah. Cuma gue ini dulu kan konten science gue kan sebetulnya kalau di YouTube lebih banyak eksperimen ya. Benar. Bikin percobaan apa gitu. Gue capek tapi kalau yang eksperimen gitu, pertama gue mesti nyari-nyari barang, terus nanti barangnya numpuk nggak kepake. Iya, iya. Terus modal kan. Modal. Sama kalau eksperimen gitu penontonnya kebanyakan bocil. Daya belinya kurang. Daya kan endorsement yang masuk ke gua jadinya segmented banget nih. Iya, ya, contohnya ya paling aneh deh menurut lu. Nggak aneh sih, tapi dulu sempat ada platform pendidikan gitu. Gue pernah ngadain webinar khusus buat bocil. Hah? Dibayar. Iya, iya. Nah, gue ngadain webinar, gue bikin eksperimen yang nonton bocil ditemenin sama orang tua. Iya. Dokter Koharu. Iya, gue bikin Temennya Dr. eksperimen Stone. gitu. Ya adik-adik ini sekarang nanti kakak nyampurin ini, kita lihat ya nanti hasilnya jadi kapal gitu, gue campurin. Wih, gitu. Seru. Seru sih, tapi Seru. unexpected sih kalau ternyata bisa sampai ke sana ya. Iya. Gue juga kaget. Mujas. Lu tinggal ini doang ngemperin apa namanya? Sains panggilan, lu taruh di titik yang listrik. Sains panggilan. Buat acara ulang tahun. Ulang tahun bisa ada tuh. Buat kontennya lucu sih itu bang. Gua rasa itu rame Iya. sih. Itu di tahun 2021 gue sempet sampai boncos. Beberapa bulan pakai uang pribadi gue. Burn out dong gue lama-lama dong. Iya. Setelah gue jalanin affiliate, gue ada duitnya. Tapi ternyata affiliate buat gue personal ya, funnya tuh kurang. Karena cuma sekedar jualan aja. Sedangkan jualan ini bukan bakat gue. Gue baru jualan itu baru tahun-tahun ini. Gue dari kecil nggak terlatih untuk menjual sesuatu. Lu membuat sesuatu. Iya, gue membuat sesuatu itu gue dari kecil suka. Tapi kalau untuk menjual sesuatu itu sesuatu yang baru gue pelajari baru-baru ini. Jadi itu bukan bakat gua, tapi emang bisa dilatih gitu loh, dan bisa works di gua. Untuk nyambung hidup lah ya. Nah, gua di science, gua ngerasa fun, cuma duitnya sempet nggak ada. Iya benar. Pilih yang mana nih? Iya, jadi kayaknya ya udah affiliate ini gue jalanin, tapi buat gua nyari duit. Sedangkan yang science, gue pengen jalanin ini sebagai fun, tapi tetap harus ada duitnya. Gitu. Makanya gue coba, ya udah funnya coba. Gue bukan eksperimen melakukan sesuatu lagi deh, tapi gue membuat sesuatu storytelling tentang apa yang ada di dunia sains gitu loh. Nah akhirnya gue kepikiran, wah kayaknya pengen geser audiens aja deh gue. Gue pengen nyari penonton yang umurnya 25 ke atas. Tapi sampai saat itu gue gak ketemu caranya gimana. Yeah. Sampai akhirnya sekarang gue ketemu, kayaknya gue bisa coba bikin konten kayak Nancy Judge aja deh. Atau Detektif Aldo, tau kan?
atau Aurelval. Pada 1800 ditemukan seorang dokter batu. Nah, kayak gitu Bernama Senku gitu. Dokter Stone. Dokter batu kan. Iya benar. Mungkin lebih kayak gini. Lo tau nggak kemarin ini di awal tahun sempat ada berita di Bali ada pesta seks. Iya. Ya kan? Yang apa sih Iya. yang ada forumnya sampai Iya, puluhan iya. ribu member yang join situ, Mm. yang tuker-tukeran pasangan segala macam. Iya. Itu kan aneh ya. Iya. Beberapa orang itu nganggapnya aneh banget. Ada yang komen katanya kelakuan lebih parah dari binatang. Iya. Nah, gara-gara kalimat itu, gue jadi penasaran. Emang binatang gimana sih kalau kawin? Proses ritual kawinnya gimana sih? Apakah emang bener lebih parah manusia yang itu daripada binatang? Iya. Akhirnya gue coba cari tahu. Coba Ternyata- eksperimen main sama binatang. Enggak lah. Enggak, tapi binatang ternyata cukup unik-unik perkawinannya. Banyak. Banyak yang unik. Lo tahu ini nggak? Anggang-anggang. Anggang-anggang. Anggang-anggang, laba-laba air. Iya, tahu Yang jantan itu kadang suka maksa kawin. Dia diperkosa gitu. Iya, kayak ya istilahnya kayak merkosa si betinanya ya. Tapi cara maksa kawinnya ini ngancem. Hah? Jadi iya. Dia mau ngancam apa? Aset gak punya? Nah, mau tahu nggak cara ngancemnya gimana? Gimana? Jadi pas proses kawin, si jantannya bakal ngancem dengan ngepak-ngepakin air. Oh. Tujuannya apa tahu nggak? Apa? Takut tenggelam. Enggak, bukan tenggelam. Tujuannya adalah biar ada Ikan. predator datang. Iya. Predatornya datang. Lu mau kawin sama gua atau mau dimakan ikan? Iya. Iya. Alah. Anjing. Iya. Sesimpel itu ya? Iya. Cara berpikir ya? Terus ada lagi nih, lo tahu Antechinus nggak? Antechinus. Itu binatangnya nggak ada di Indonesia, cuma ada di Australia. Itu semacam tikus marsupial, tau nggak marsupial? Marsupial, tahu. Marsupial itu makhluk yang berkantong, mama Iya, dia iya, yang berkantong. Nah, Antechinus itu tikus Australia yang berkantong. Dia kalau lagi masuk masa musim kawin, pejantannya itu bisa 14 jam kawin nonstop, ngawinin betina. Muter dia. Iya, muter. Kalau lagi masa kawin ya, Iya, iya. selama 3 minggu, setiap hari 14 jam kawin. Kerjaannya kawin doang. Sehari Gila. 14 jam. Iya. Gabut Nggak tuh? banget. Gabut banget. Dan ini karena saking hotnya gitu ya, Iya. kawinnya ya. Kadang tuh ada pejantan-pejantan yang sampai kekurangan nutrisi, bulu-bulunya pada rontok, terus mati. Setelah masa kawin itu 3 minggu dia mati. Gara-gara kawin mulu. Berarti benar kawin gitu. bener ya, kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita tuh udah terbukti di hewan itu. Gimana? Ada dalil yang mengatakan kita akan Oh, iya. diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Itu dalil. Iya, setahu gue iya deh. Hadis atau gimana? Wah, kayaknya hadis deh. Gue juga, ya correct me if I'm wrong lah ya. Oh. Pemahaman agama gue juga gak dalam-dalam banget. Tapi gue pernah dengar kayak gitulah. Ya, berarti si marsupia ini salah satu Antechinus. Dia meninggal karena Kebiasaannya kawin. Kebiasaannya kawin, meninggal dalam Oh, gitu ya? harusnya dia meninggal dalam keadaan kawin. Oh. Tapi kan setelah kawin juga Oke. kebiasaannya selama hidup 14 jam kimpoy Iya, doang, makanya. kimpoy. Gue kayaknya mesti nyari kebiasaan yang bagus nih, apa ya? Lo tau gak sih konten ini sebenarnya konten kreator tuh cita-cita gue dari zaman 2007. Apa yang menginspirasi lu pengen jadi content creator? Jadi gue kan dulu penjaga warnet ya. Iya. Zaman 2007-an itu gue sempet jaga warnet lah. Oh, kayak yang lain-lain ya, ada yang jadi jaga warna juga Iya, ya. jadi operator warnet lah gitu. Nah kan kalau operator warnet kalau lagi udah pada penuh komputernya kan gabut ya. Iya. Browsing lah gitu kan. Ngeliat-ngeliat YouTube gitu. Iya. Iya. Nah di zaman itu di tahun 2008 kalau nggak salah YouTube untuk pertama kalinya buka YouTube Partnership Program. Di mana kreator bisa dapetin duit dari YouTube bagi penghasilan. Terus menurut gua adalah itu, wah ini pekerjaan yang asik banget kalau gua bisa ngelakuin ini nih. Maksudnya ideal banget buat gua karena kita bisa melakukan berkarya sesuka hati kita, tapi kita dapat duit gitu loh. Iya. Itu kayaknya seru banget. Sedangkan di zaman dulu tuh kayaknya nyari duit kan mesti yang pekerjaan yang kantoran atau apalah gitu, kayaknya bikin aneh-aneh, bikin yang sesuatu yang unik itu nggak ada duitnya kalau zaman dulu ya. Iya, iya. Oke. Kalau zaman sekarang kan wah udah lazim banget ya kita bikin, Iya. makin aneh, makin banyak penonton, makin ada duitnya. Tapi dulu YouTube Partnership Program cuma ada di US, betul kan? Iya, Di betul. Indonesia tuh belum masuk, Makanya kenapa butuh MCN? makanya butuh MCN. Dan akhirnya ya gue dulu bikin video-video ngasal-ngasal sampai akhirnya di tahun 2012 YouTube masuk Indonesia Iya, sama Google. Makanya gue bikin channel YouTube baru yang Koharo TV. Iya, iya. Tujuannya buat monetis gue buat nyari duit gitu. Jadi sebenarnya gue udah living the dream sekarang. Maksudnya gue hidup apa yang gue impikan di zaman lalu gitu. 2008. 2008. 17 tahun yang lalu. Iya. Tadi kenapa jadi ngomongin yang 2008 sih? Iya, gak apa-apa Ngomongin juga. apa tadi? Iya. Awal mula kenapa Iya, lu awal ngonten. Oh awal mula Sebenarnya masih konten. masuk sih. Iya iya. Iya itu benar. Berarti lu dapat infonya karena lu jadi OP warnet. Iya. Kalau mungkin lu tidak jadi OP warnet, lu tidak akan menjadi content creator dong. Mungkin juga. Taruhlah lu menjadi kuli panggul saat itu. Kayaknya nggak mungkin, badan gue kurus sih.
Secara natural badan gue kurus. Oke, banget. kalau bisa memilih pekerjaan selain konten kreator, apa yang lu pilih? Selain konten kreator, intinya gue pengen pekerjaan yang bisa bebas berekspresi, suka-suka gue, membawa manfaat untuk orang lain, tapi gue dapat duit. Oh, apalagi selain pesulap. konten kreator. Pesulap. Gue Sempat sulap. punya cita-cita pengen jadi pesulap, Oh, iya. pemain sirkus, Iya. iya, Pemain ngibur sirkus. orang, iya kan? Main sih. Iya, permain sirkus, ngibur orang ketawa tapi gue dapet duit. Gue sempet join forum sulap tahun 2009, tapi belum kenal Alil. Oh. Terus di forum sulap itu ngadain kompetisi online gitu, bikin video, nanti dinilai. Gue juara 2 sempet. Gue sulap koin gitulah, mindahin koin, yang koinnya ntar tiba-tiba pindah ke sini, koinnya pindah ke sini. Namanya koin matrix. Lu udah ikutan tuh. Ikutan juara 2 gitu. Tapi emang dulu Bounty Hunter sih di internet kuis-kuis gitu ya. Iya. Chandra Leo aja ikut-ikutan gue suka Iya, pernah lihat Iya, juga. iya, dulu Iya. iya. Tara juga kan. Iya, Tara. Iya, Gua tahu Tara tuh dari Good Day. Itu tuh juara apa tuh yang T-Rex itu. Good Day itu. Itu Iya. kita ngikutan. Gue satu batch sama dia. Iya. Anjir. Yang juara dia dapat Canon 5D. Iya. Anjir. Ingat iya. banget gue 5D kalau nggak salah. Tara sebenarnya orang Indonesia pertama yang dapat partnership sama YouTube. Oh, Tahu kan lu? Iya, iya, Tahu iya. nggak? Kayak tahu gua itu. Yang dia gabung sama full screen. Iya, iya. Iya. Kayak gua tahu dari Kaskus dah waktu itu gua. Tapi potongannya gede banget kan ternyata dia kan. Potongan sama full screennya. Baru deh makin kesini kan pada nggak pakai MCN kan. Iya. Karena tahu potongannya Ternyata gede. bisa, Karena ternyata bisa bisa ngurusin sendiri. Iya. Ya itu makanya alasan kenapa layarnya bangkrut daripada pintar kreatornya. Kakak bercanda. Lu awal ketemu Eno kan di mana sih? KWSI berarti? Di layar dia. Mulai Celiaria enggak kan? di KWSI kan? KWSI. Gue tuh udah sempat dapat undangan dari KWSI, cuman nggak bisa datang karena waktu itu masih sekolah kan. Iya. Nah lu kan ketemu Eno nih, udah temenan lama nih. Ngadepin Eno gimana nih? Ngadepin Eno. Ada yang bilang Eno being Eno. Nah, sebagai saudaranya nih, tahu sebagai Saudara saudaranya. sekampung. Temenan lebih dari 10 tahun. Ngadepin Eno. Nggak tahu gimana ngadepinnya. Kayaknya Nah kayaknya Eno sama Kohar Nggak juga ada. nggak terlalu aneh-aneh sih. Iya, tapi sekarang kayaknya nggak kontak-kontakan berantem ya? Iya emang lu berantem. Katanya berantem. berantem apaan? Kagak berantem. Kan nggak kontak-kontak udah lama nggak ketemu kan? Ketemu terakhir 2024 sempat ketemu, 2023 ketemu juga sempat. Terus sempat bikin konten di tempat Nando, sempat ngobrol-ngobrol juga. Oh, ya Kalau masih- nggak kontak kan karena emang ini aja dia di Depok, gue di BSD, emang jauh kan. Terus juga udah kayak punya kegiatan masing-masing. Kalian berantem. Kagak lah anjir. Nggak tahu namanya Iya. masalah kan ya. Oh, iya. Bisa dipantik mungkin kayak, Har lu anjing, apaan lu no? Nggak sopan lu sama orang tua. Bisa cuma gara-gara itu doang kan bisa Iya. berantem. Malah tau dipatik lagi kan apa masalah awal kayak makan di apa namanya Surya Minang kurang goceng nih. Jadi bahan Omongan omongan tuh. omongan tuh. Kalau jangan punya utang budi sama Eno mah, sumpah. Kelar. Tapi Eno baik-baik. Baik sih, nggak ada yang bilang kagak baik. Emang kelakuannya aja. Eno mah. Oh zaman-zaman Covid online kita sempat main bareng juga. Project Winter tahu gak sih lo? Ada lu nggak sih yang waktu dia COD motor? Iya. Itu, nah itu deh dari masalah itu deh. Coba lu tanggepinnya gimana tuh? Coba kita nungguin tuh sejam. Eno mana nih? Lagi COD motor, jual motor dia lah gimana? Yang Supra 125-nya itu. Iya. Dia apa klarifikasinya? Gue nggak tahu sih. Itu kan jual motor dia. Udah gitu aja Iya ya. COD. Mungkin dia emang nge-branding dirinya sendiri gitu kali. Soalnya dulu pernah ada Apa tuh? lagi mau jadi pembicara di mana gitu di Jogja atau Surabaya gitu. Dia pakai celana pendek gitu kan. Iya. Sedangkan acara formalnya itu mesti pakai celana panjang. Heeh. Terus, "No, kok pakai celana pendek?" "Iya, nanti gue pakai gini. Nanti gue ngomong di depan celana pendek gitu." Si panitianya panik gitu kan. Panik. Wah anjing, terus si Janu jadi celana pendek gitu. Bla bla segala macem gitu lah. Terus dia yaudah sampai acara yang mulai dia masih pakai celana pendek. Terus tiba-tiba pas udah giliran dia maju udah pakai celana panjang dia tiba-tiba. Oh, udah ganti. Kerjain panitianya udah. Iya. Nggak mungkin segoblok itu lah Eno Bening ya kan. Udah panik tuh. Udah nyari kain, nyari sarung tuh pasti. Lu katanya kemana bisa operasi? Iya, operasi hernia gue. Sakit tuh Har. Nah, gue operasi hernia tuh sebelum operasi sempat ngerasa ini kalau jalan kaki jauh dan jalannya cepet ngerasa nggak nyaman gitu loh di daerah perut. Nah, gue hernianya kan bukan di testis ya. Iya. Hernia kan ada banyak ya, ada yang di Banyak. paha, ada yang di testis, ada yang di perut. Sama Di perut kantong bagian mata, sama bawah. di kantong mata. Kantong mata mah hernia. Insomnia Itu kan mah gagal kurang insomnia. tidur itu Iya. insomnia. Gue itu mulai kerasa kayak gitunya bulan November, Oktober akhir. Terus baru nyadar kalau ada tonjolan di perut itu bulan Januari karena tonjolannya kecil. Ya udah gue operasi itu. Abis berapa lu operasi? Gratis. Gratis BPJS. BPJS. Cover tuh BPJS. Gak di cover. Nggak Keren. tahu kalau bayar sendiri berapa gue juga nggak tahu deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena nggak ada ininya administrasinya nggak ada.
Gue operasi seumur hidup udah 3 kali operasi besar ini. Jahitan nih, Oh, kelihatan iya? gitu. Itu mah kan tawuran kan lu katanya. Tawuran. Kagak, ini gue parkur, tapi salah gerakan gitu. Gue jatuh. Tapi bukan salah pas jatuhnya. Salahnya adalah setelah jatuh istirahat bentar, terus lanjut lagi. Gulutak lagi, nggak istirahat. Nggak istirahat dulu. Padahal pas jatuh itu bener-bener yang gue lompat. Harusnya megang gini, harusnya kaki dulu nih. Tapi ini gue tangan dulu. Terus tangannya kepleset gini, jadi gini, terus kena sini. Pendarahan dalam. Kayaknya gitu, pendarahan dalam kayaknya. Ya udah, gue kegiatan lagi. Hari keduanya badan gue udah mulai lemas. Hari ketiga lemas banget. Ya udah dibawa ke rumah sakit operasi. Terus diagnosanya? Diagnosa awalnya usus buntu. Pas dibelek beda lah. Pas dibelek keluar darah katanya muncrat. Berarti ada pendarahan dalam. Untung gak mati lu. Ternyata hati gue robek. Iya. Liver gue robek. Jadi beneran literally hati yang patah. Tapi setelah itu ini sembuh berarti? Iya, Atau jadi ada, ini lu dibelek. nggak boleh Makanya gede banget ya bekasnya ya. Iya, karena dibelek, terus bekas hati robek-robekannya itu diambil, dibuang. Nah, lo tahu nggak nih fakta menarik? Hati bisa tumbuh. Iya, liver adalah satu-satunya organ manusia yang bisa regenerasi. Oh iya? Iya, kayak Wolverine Tahu gitu. gua. Kayak Wolverine. Deadpool. Kayak Deadpool. Tapi hati doang. Jadi orang katanya kalau transplantasi hati, kan hatinya itu diambil, didonorin gitu ya. Itu Setengahnya didonorin, itu nanti regenerasi lagi hatinya, tumbuh lagi. Baru tahu sih gua. Iya, nama gue baru tahu. Baru gua mau nanya, Nah, berarti jadi- hati lu udah hancur dong. Waktu itu hancur, tapi ya recovery udah normal lagi sekarang, udah nggak ada masalah. Pas di ronsen, oh udah bagus nih Pak Udah bentuknya. bagus ya. Dibilang kayak gitu, udah bagus sih bentuknya. Nggak sampai di ronsen, di ronsen lagi nggak ya, gue lupa deh. Pokoknya kalau hasil tes darah, fungsi hati gue normal aja. Setelah itu kena mental tuh, nggak mau parkour lagi. Pengen lagi. Pengen lagi? Pengen lagi waktu itu sebetulnya. Karena kegiatan parkour itu satu-satunya olahraga yang gue senengin waktu dulu ya. Karena gue nggak suka main bola, nggak suka main basket, bulu tangkis nggak suka, badminton nggak suka. Iya. Terus pas gue nyobain parkour, anjing parkour seru banget bangsat. Lu gak suka yang kompetitif lah intinya ya. Iya, karena berkompetisi dengan diri sendiri. Iya. Kalau parkour itu. Yang kedua lo operasi gara-gara Yang kedua, varikokel. Lu tahu varikokel nggak? varises. Kalau varises kan di betis, Iya, ini di titit. bukan di titit, di testis. Oh, di biji. Di biji, Oh, iya. kantung testis loh. Itu kan ada pembuluh darah, Iya. ya kan? Nah, pembuluh darah ini ada yang membengkak gitu loh. Melebar kayak varises, tapi di testis. Kelihatannya gimana ya? Iya, awalnya yang lu rasain. Rasanya. Rasanya pegel kalau diri lama-lama. Pegelnya di testis bukan di kaki. Kau kali tuh, sering pegel. Kata bukan titit gua yang pegel anjing. Hah? Nggak tahu. Dia mesti Gua ambeien. Bukan varikokel, tapi gua takut juga sih. Tapi enggak pegel sih. Ada, tapi gue baru ada yang ngalamin nih temen Gua deket. pernah aja lompat, tiba-tiba abis lompat bijinya sakit. Temen lu pernah tuh. kepentok. Enggak, napak gitu. Kan gue sering kabur sekolah kan. Hah? Lompat lah dari tembok kayak lumayan tinggi 1,5 meter gitu. Terus Iya. pas turun, Bijinya sakit. biji sakit. Gua tahu dah tuh. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa ya. Efeknya apa kalau nggak operasi varikokel? Apa ya efeknya? Nggak bisa tahu konak. deh. Konak masih bisa gua. Gua varikokelnya udah sampai grade 3. Udah lumayan ini, telat ditangani sebetulnya. Karena nggak tahu kan. Karena nggak tahu, gua kira kenapa gitu. Karena sempet hilang timbul rasa sakitnya. Oh. Tapi setelah operasi, nggak kerasa lagi berarti. Wah, itu yang varikokel recovery-nya lama banget, setahun. Setahun kalau gua ya, gua nggak tahu. Setahun nggak ngicilik tuh. Ini cilik. Setahun masih ada sakit-sakitnya gitu loh. Sekarang udah nggak sakit. Itu tahun berapa Har? Varikokel 2023. Baru ya? Itu BPJS juga gua gratis. Di operasinya bukan di bijinya, di perut bagian bawah sini. Oh. Jadi kan itu pembuluh darah dari jantung ke testis nih. Iya ya. Nah, katanya kebanyakan orang itu yang varikokel itu biji sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya yang dari jantung itu lurus ke testis. Jadi aliran darahnya lebih lebih kenceng. Sedangkan yang kanan dia pembuluh darahnya agak belok-belok gitu. Jadi aliran darah ke testisnya nggak terlalu kenceng. Makanya lebih cepat membengkak yang sebelah kiri. Terus kali kesendat langsung ngebengkak gitu. Karena Iya. cepet kan. Nah, di operasinya itu di bagian sini pembuluh darahnya disumbat. Jadi nggak ngalir ke testis. Jadi pembuluh darahnya sebagian besar disumbat gitu loh, kalau nggak salah gitu deh. Efek sampingnya habis operasi Nggak bisa ngangkat berat, nggak bisa jalan cepet. selama 1 tahun. Iya, sekitar 1 tahun lah. Berarti di umur lu 37 tahun itu operasi tuh, menjalankan operasi lu itu. 2023, 2022, 39 tahun. 39 tahun. 39 tahun. Darah tinggi kagak, kolesterol kagak. Biasa kan orang tua kan umur 40 gitu ya. Iya. Penyebabnya apa? Darah Kata tinggi, dokter. kolesterol. Nggak tahu, dokter sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa. Kayak tiba-tiba ada aja. Iya, Bisa aja mungkin karena kelelahan. iya mungkin atau apa, gue juga nggak tahu sih. Gue juga nyari-nyari di internet juga, katanya varikokel penyebabnya juga nggak tahu ya apa.
Jangan Semoga ini yang terakhir lah ya. hernia ya. Hernia. Ah, obrolan orang tua banget ngomongin penyakit dari tadi. Berarti sekarang udah umur 41 masih Berarti berapa tahun? 30 gua har. Anjir, 30 ya tahun ini ya? 30 gua tahun Sama 30 tahun ini ya. 31. Anjir. September Tapi tau gak kemarin. sih? Gue tuh ngerasa kayak lahir terlalu cepat 10 tahun loh. Teman-teman lu masih pada muda Iya, ya. dari dulu tuh gue sering ngerasa kayak gitu. Karena dunia YouTube yang jadi impian gue baru ada di tahun 2012. Sedangkan gue lulus SMA 2003. Itu gue lulus SMA. Jadi dari lulus SMA sampai 2012 itu gue nggak nemuin sesuatu kerjaan yang sesuai passion gue. Apa aja berarti selama 40 tahun ini yang udah lu lakukan pekerjaan selain content creator sebelum-sebelumnya ya? OP warnet. Operator warnet, terus freelance video editor. Jadi asisten ustadz pernah gue. Asisten Ustadz tuh Ih, ngapain? Penasaran gua. Iya nemenin dia kemana gitu, bawa-bawain toaknya. Serius? Nah, Iya. iya kan dia ustadz panggilan ke rumah ceramah. Ada Terus, ingetin dia gitu nggak? Materi presentasinya. ada red cardnya tuh. Iya. Kagak. Ingetin dia, Pak, sholat dulu gitu. Enggak lah, dia yang ngingetin gua. Abdul Kohar Jailani, ayo sholat dulu. Zulkarnain. Zulkarnain. Gak kebayang gue jobdesk asisten Ustadz. Kayak baru ini gue punya temen jadi asisten Ustadz dulu deh. Kalau teman paling kaya gue kan Alil Aryadi saat ini. Wih. Itu dia juga kemarin ngajakin mancing. Wah ini bakal jadi format nggak? Iya. Ada pemancingan teman gue. Ya gue weekend. Ya kalau weekend rame sih. Dia ngajakin ke laut. Ntar gue sponsorin dah. Anjir. Emang udah beda kelas lu Lil. Gue Asik banget. Udah bingung sih ngabisin duit. Wih, udah bingung. Alil lu ngabisin duit udah di tahap bingung. Kata gue mah kalau mau nyekolahin anak gue mah gue terima Lil. Tapi lu udah collab sama siapa aja, Bang? Ntar gue yang gue tahu tuh udah diundang podcast tuh. Ya makasih solusi gue lihat tuh gue nonton. Nggak full sih tapi gue nonton. Ini maksudnya konteks affiliate Konteks atau nggak? apa? Konteks collab. Konteks collab. Iya. Collab jarang kayaknya gua diundang collab sama siapa ya? Yang Nggak sama ada kayak. siapa gitu. Kan lu pengen menjadi content creator lagi berarti kan lu harus mulai membuka. Oh iya ya. Iya. Benar juga ya. Iya lah, Iya. kayak gini kan bentuknya membuka Oh, iya, benar, informasi nih Kohar akan kembali. Belum ada. Belum Belum ada ada. collab sama siapa-siapa. Berarti ini baru ini nih. Iya, baru ini. Iya benar juga ya. Iya, Iya. gua collab sama siapa? Menurut lo saran lo gua mesti collab sama siapa? Sama Eno sih pertama mah. Sama Eno ya? Sama Emang Eno. Eno bikin podcast? Enggak sih, cuman Eno bikin podcast. emang iya. Yang Oh. ibu tapi Iya, ibu. gue sempat komen sempat podcast sama Eno. Pas gue bikin konten di tempat dia, gue sekalian podcast dibuat di Clean Sound. Clean Sound kan? Clean Sound. Yang ngomongin ibu kan kalau itu mah. Tapi gue ngomongin sains juga sih. Nah tapi kalau misalkan konten yang sains yang di Indonesia, menurut lu siapa yang terkenal nih? Selain lu, Oh, yang lu tahu. ada Fajrul FX. Fajrul Dia FX. emang S2 fisika kalau nggak salah, gue lupa deh. Anjas. Iya, S2 dia- fisika. Iya. Udah fix. Gokil banget itu udah. Dosen. Dia emang Scientist. Emang sainsnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalau gue kan anak IPS ya. Iya. Gue cuma sekedar antusias sains doang. Nah, mungkin mau tuh lu collab Terus sama dia. dia kayaknya nggak pernah collab deh. Pernah collab. Terakhir dia collab sama Kok Bisa. Ya gue pengen sih collab sama dia sih. Terus ada kalau di TikTok ada namanya Science Boy. Dia sering ngedibang hoax gitu loh. Jadi kayak ada video apa nih hoaxnya apa. Nanti dia ngedibang ngejelasin ini tuh sebenarnya kayak gini. Fakta sesungguhnya. Ya yang fakta sesungguhnya. Si Science Boy sama si Dencus kalau nggak salah namanya. Science Boy itu bukan yang berdua bukan sih? Enggak Bukan sendiri. ya? Oh, Kalau yang berdua itu bukan. FBI. Weekend masih ada builder nih. Pembangunan masif. Tapi mereka ini jam kerjanya Senin sampai Sabtu, Minggu libur nih. Oh iya. Iya. Agensi minggu kadang masuk. Karena iya menurut gue memulai sesuatu itu harus dengan kayak gini ya ngobrol-ngobrol. Kan kayak tadi lu bilang ketika ngobrol sama satu circle yang gua nggak tahu jadi Iya, tahu, betul. yang Betul lu sih. nggak tahu gua jadi tahu gitu loh. Jadi sharing-sharing untuk E2P yang baru gerak lagi ya. Collab nih menurut gua salah satu jalan untuk membuka jalan menjadi konten kreator lagi lah. Iya betul. Di umur lu udah 41. Sama Deddy seberapa tahun bedanya? Jadi Dua ya? 82, gua 83, beda setahun. Bejir, gue mikir masih bedanya 3 tahun loh. Sama Denis. Iya, sama Kohar. Iya mau Kohar ya. Iya, makanya kita beda setahun mas. Makanya tadi sekarang umur lu berapa Har? Gua udah lupa gua bilang. Iya, Terakhir gue ketemu umur dia 36. Berarti udah 5 tahun yang lalu gue tanya itu. Sama banget. Yang masih IG apa Koharo Fitgram sama Eno di layar Ria itu kan 5 tahun lalu tuh. Apaan 5 tahun lalu? Itu lebih lagi, 10 tahun lalu. 10 tahun Bang. lalu tuh ya. Itu dia gue udah tahu kaget umur udah 30-an itu gue masih 20 aja belum kayaknya. Masih belasan gue. 18 19 mungkin. Oh iya, Iya. anjir.
Gue masuk Layaria kan 2012. Gue baru kuliah, Har. Lu 9 berapa sih? 94. 94. Sama sama gua. Anjir. Layaria masuk tuh gue baru kuliah semester 1. Makanya kalau invoice gue nggak cair, gue ngamuk-ngamuk ke Dennis. Om, cairin dulu lah, ini gue mau bayar kuliah. Yang waktu collab pertama sama lu kan ada Sabrina tuh. Miko kan ngegodain. Lu masih ingat gak sih? Emang iya. Iya, waktu Lu ketawa terus gue. pas Adek kelas berapa gitu tuh lu. Ketawa. Lupa gue. ternyata Sabrina jauh lebih tua daripada kita, Cok. Adek gue lebih tua daripada lu. Iya kan si Miko. Terus lu ketawa. Ya, malu nih gua beda sama lu berapa tahun? Adek lu, Har? Sabrina itu 90 lahirnya. Wah, Tuh kan. Wah, sama kita beda 4 tahun. Ikannya mana lagi di zong aja nih, baru dilempar tadi 3 kilo. Berarti kan sekarang konten afiliator udah banyak tuh. Kalau dari lu nih buat orang-orang yang banyak yang apa kepatil tuh, wah Iya. kayak menarik nih, Iya. affiliate nih. Ikut kelas. Iya. Jualan mantep juga nih. Mungkin banyak juga yang memang nggak works kan. Iya. Lalu mungkin ada pesan-pesan lah sama buat yang baru gitu. Yang baru nyobain, Hmm. siapin mental di 3-4 bulan pertama nggak ada penghasilan. Karena rata-rata tuh di bulan-bulan awal pada penghasilannya dikit, nggak sesuai harapan gitu loh. Mending kalau dikit, kalau nggak ada sama sekali. Iya. Kalau nggak ada sama sekali berarti kontennya mesti diperbaikin. Nah, Entah format kontennya, entah skripnya, gitu. Karena rata-rata sih di bulan ketiga, bulan keempat baru pada oke ya. baru kerasa tuh. Nah, ada sih yang kasus-kasus kayak di bulan pertama udah oke, tapi itu jarang banget. Tapi Itu jago banget lah. Udah jago. Temen gue ada beberapa yang udah bikin lebih dari 4 akun. Jadi ada yang bikin produk akun satu bikin produk home living, akun kedua elektronik, akun ketiga apa gitu gue juga lupa deh. Si akun-akun ini sebenarnya ngeling nggak sama akun pertama dia yang utama? Misalnya lu Kohar nih bikin Kohar 2 gitu. Tapi yang orang-orang di Kohar 2 tahu nggak itu? Apa itu sebenarnya penonton nggak peduli? Kayaknya nggak peduli deh. Nggak peduli ya Nggak berarti? peduli. Oh baik lagi, intinya jual produk aja kan. Produk, Oke. Soalnya di akun pertama gue aja dulu pas gue laku cukuran jenggot sampai 4.800 itu 99% bukan follower gue yang beli. Orang-orang yang entah asing aja. Nggak kenal gue. Tapi ya sekarang penonton udah pada pinter sih. Kenapa? Iya itu kayak emang kalau ini konten affiliate ya udah malas nonton. Banyak kan kalau emang nggak sesuai interest dia ya. Iya. Iya sih, kalau itu mah preferensi nggak sih? Emang susah. Itu yang susah makanya Sulit kenapa ya. affiliate itu viewsnya kadang kecil. Iya. Orang kalau emang lu udah mau tahu jualan udah direct aja. Hook bagus boleh tapi kayak udah lu kalau emang mau jualan fokus di produk lu aja ngomonginnya. Kalau pakai format sketsa komedi itu nggak masuk tuh bang. Cuma beberapa doang sih yang bisa masuk. Kalau dari kasusnya ya, afiliator yang format komedi itu sedikit yang bisa sukses. Kalau formatnya komedi, orang nontonin buat komedinya, bukan buat beli barangnya jadinya. Kita coba kali ya. Bisa nggak ya kita Coba jualan kali ya. affiliate tapi sketsa komedi? Jualan ini apa namanya? Doa instan. Ya yang ini surat-surat Yasin yang di Itu ada di itu garam rukiah. Garam Nah, rupiah. iya, TikTok kayak gitu-gitu garam tuh. rukiah itu tapi kasus akhirnya lama-lama harga modal garamnya berapa dijualnya jadi berapa. Itu gara-gara Ferry Irwandi tuh, kalau Ferry Irwandi nggak naikin mah aman-aman aja jual garam. Padahal gue pengen jualan Fer. Dia kemarin gue tantang ke sini dia mau sih, tapi belum tahu jadwal karena bentar lagi puasa kan. Iya sih. Tantang Mancing-mancing. podcast Oh, ini gitu. ngobrol lah gitu. Oh, lo kenal sama Ferry? Kenal. Oh iya. Sejam lebih nih belum ada ngecatek ikan. Seberang juga satu, sebelah satu. Iya. Apa Nur emang tujuan kita di sini kan ngasih bikin kayak ini tambak. Berarti lu mau mulai konten lagi kapan, Har? Yang science ini. Gue mesti nyari ini ya dulu. Modalnya dulu. Konten researcher apa? Nyiapin modal sama nyari konten researchernya dulu. Kenapa lu nggak yang lu juga yang riset? Maksudnya kan Kalau kalau lu awal-awal mungkin. iya Gue udah nyoba. Gue ngeriset sendiri justru lebih banyak waktunya kebuang buat ke distract, scrolling. scrolling ya. Iya. Jadi gue ngeriset nih tentang ini. Nemu berita yang lain, gue baca berita yang lain ke distract kan. Jadi buka Facebook, buka Instagram lagi, scrolling. Terus baru sadar, ih anjing gue jadi nge-scrolling sih. Udah sejam tuh nge-scrolling. Kontennya belum dapet. Jadi gue tipe orang yang sebelumnya nggak bisa kerja sendiri gue sebelumnya. Nah, lebih efektif kalau ada temen tektokan. Jadi selama ini gue sebenarnya jadi konten kreator pas kerja sendiri itu banyak waktu yang kebuang buat hal nggak guna sebetulnya. Kali sih pernah bilang kalau misalnya memang lu udah nggak ada kayak kerjaan kantor pasti akan lebih banyak terbuang waktunya sih. Iya. Itu yang susah kata Alil tuh bener. Iya, Dia gue tuh sih gitu. ngalamin gitu ya susah. Itu tantangan di situ sih sebenarnya kalau kata Alil juga gitu. Ini boleh nih kalau yang nonton nih. Kalau ada Iya bisa barangkali ada nih.
apa namanya nge-research gitu lah. Iya, yang penting suka gitu. sains sih. Jadinya, Suka punya pengetahuan di sains sama teknologi. sama anak IPA yang penting. Nggak harus sih. Nggak harus ya? Nggak harus. Tapi gue minimal sarjana deh kayaknya. Oh, Jadi gitu. dia punya kemampuan menulis sarjana yang bener, yang lulusnya ini ya, yang lulusnya bener ya. Sarjana yang udah nulis skripsi kan, seenggaknya dia udah punya kemampuan menulis yang terstruktur kan. Bikin skripsi kan susah kan. Bener. Gue nggak kuliah nih soalnya nih. Gue kuliah tapi kan gue nggak sesuai yang gue mau kuliahnya. Tapi skripsi Skripsi. susah kan skripsi? Susah, gue skripsi gue repot lagi. Karena gue anak pertanian kan. Bikin apa skripsinya? Gue nilai tambah waktu itu. Nilai tambah. Lihat tambah ikan payus. Pemetaan dan nilai tambah ikan payus pada bontot. Pemetaan nilai tambah tuh maksudnya apa? Ini nilai tambah dari satu produk ini bisa jadi apa aja. Nah pemetaan ini pemetaan marketnya tuh kemana aja. Oh. Jadi gue harus mikirin marketingnya apa aja, bisa kemana, terus produknya apa aja yang turunan-turunannya selain bontot. Berapa bulan lo bikin skripsi? Gue lama karena gue waktu itu kan kerja dulu sama Denis. Oh iya. Telkomsel. Gue sampai ngomong tuh, Pak, saya kayak ngaret 1 semester. Kata dosen gue, ya udah nggak apa-apa, cari duit aja dulu. Kan Telkomsel tur waktu itu kan. Iya. Nah itu yang membiayai kuliah gue sebenarnya banyak kan dari brand-brand layaria sih. Oh gitu. Kebantu banget berarti ya? Kebantu banget. Layaria ya. Ya gue pikir kalau kayaknya dulu gue kagak kuliah gue kaya deh. Tapi balik lagi, jalan rezekinya kan emang harus kuliah ya. Iya. Biar dapat rezeki buat sekolah kan. Memancing begini doang mendebarin bini gua nih pasti. Emang vibe-nya beda kalau sama Kohar, lebih santai aja. Kalau kemarin sama Kevin kagak dapet, nggak bacot mulu kita. Karena masih muda gitu sama Kevin kan. Iya sih. Kalau Kohar yang udah melewati kepala 4 tuh kayak ya udahlah santai. Gitu. Ngobrolnya juga nggak yang terburu-buru. Padang yang paling favorit lu sebagai orang Minang. Rendang lah. Rendang di rumah makan Padang mana yang enak? Oh Surya. Surya udah pasti ya. Surya. Surya gue suka dendengnya. Mantap sih Surya sih. Buat gue sih kalau gue cocok. Tapi ada beberapa orang yang sebelahnya Bopet Mini. Iya, Bopet Mini. Minang Sepakat juga enak. Blok M tuh. Oh, gue sempet kerja juga di Bopet Mini, gue baru ingat lagi. Oh, iya? Serius lu? Iya. Jadi Bopet Mini waktu itu buka cabang di Mestik. Mestik apa Mestik? Iya, tahu. Iya. Terus gue jadi salah satu karyawan ya dulu nyobain situ sebulan apa 2 bulan. Jobdesk doang. lu apaan? Nganterin ininya barang-barang dari Ben Hill ke sana naik mobil. Terus sampai sana ya jadi karyawan yang ini apa? Ngidang. Ngidang. Ada lu cicip-cicip dikit gitu pakai kelinci. Kagak lah, ya kali. Aja. Udah nggak ada tapi dulu nggak ini ternyata nggak works. Di usia lu 40 tahunnya masih menyendiri ini nih. Sorry nih ya kalau gue singgung gitu. Nah, Lu ngerasa udah mulai kesepian nih. Gua kira lu kayak enggak, gue mau Iya. hidup sendiri aja. wah nggak bisa gue hidup sendiri. Sepi, anjir. Sepi ya? Sepi. Merasa kesepian ya. Apalagi teman-teman lu udah pada tua ya kan. Nah, Kalau ngomongin teman angkatan kan umur 40 tuh sudah pada sakit jantung. Temen lu dimaksud temen gue aja udah ada yang meninggal, Har. oh iya? Iya. Gara-gara sakit jantung. Sakit, cuman gua nggak tahu sakit apa gitu. Oh. Apalagi lu yang udah umur 40 gitu kan pasti udah ada aneh-aneh lah. Ketemu udah ngobrolinnya BPJS, manfaat asuransi, menyesal gaya hidup jorok. Iya. Dulu pas umur 30-an gue kira kayaknya gue enggak kayak gitulah. Ternyata pas masuk menjelang 40, oh iya ternyata benar juga ya. Sama itu pun yang gua omongin di saat gua kepala 2. Oh iya. Masih kuat begadang. Iya. Di atas jam 10 udah ngantuk gua sekarang. Iya. Kayak dulu kuliah kan gak tidur 2 hari masih kuat. Nah, ada ikan lompat. Ada tadi ikannya mah ada. Nyempel-nyempelin lagi. Iya, dada-dadain doang. Dada doang. Ya kemarin sama Kevin. Ngedek ikannya. Inilah udah usia makin tua ya. Makanya tadi Kohar nanya, lu kenapa baru mancing? Lu baru 3-4 kali, kenapa suka mancing? Sebenarnya nggak suka sih, tapi gue pas lihat-lihat orang dulu, ini orang pada males ya. Bapak-bapak, bukan pada di rumah. Ya, lu bilang melarikan dari masalah aja. Iya, melarikan diri dari pikiran-pikiran yang berisik. Iya. Di sini tuh bisa berpikir tenang, Fokus gitu ya. fokus. Walaupun ikan nggak dapat ya udah memang tujuannya bukan buat cari ikan. Cari Ikan ketenangan ya. Iya bisa beli 45.000 dapat kembung sekilo. Dulu bokap gue punya toko di Ben Hill. Hmm. Yang satu nama tokonya Cemerlang, yang satu nama tokonya Kelap Kelip. Jualan lampu. Enggak, jualan jualan baju. jualan macem-macem. Soalnya Cemerlang sama Kelap Kelip. Iya. Jualan macam-macam apa tuh? Apa? Toko kelontong ya? toko istilahnya. stationery Toko gitu ya? Iya, iya. Tapi mungkin karena dari nama atau karena dari posisi, yang lebih laku emang yang Cemerlang. Yang lebih penghasilannya lebih gede yang Cemerlang. Padahal satu toko tuh Kelap Kelip sama Cemerlang. Saya abu-abu Kelap Kelip namanya. Itu kayak antara ini jualan kelontongan apa Mungkin- mau jualan lampu nih. Mungkin nanti kalau buka satu lagi namanya remang-remang tuh. Tapi lu masih sering ini gak sih ketiduran pas syuting? Nah, Kan lu sering tuh dulu. iya. Syuting lu begini nih di bangku. Iya. Itu gua Wah, punya tidur. masalah tuh dengan pola tidur. Tapi kayaknya itu dari pengaruh makanan deh.
Soalnya gue sekarang udah kalau enggak, makan tertentu, gue suka ngantukan. Nah, sejak gue kemarin sempat joinan ini asisten rumah tangga sama adik gue. Jadi dia yang masakin makanan buat gue. Makanan gue sehat-sehat tuh, nggak ada digoreng, semua tumis. Malah nggak pakai minyak malah. Jadi ayam cuma dikasih bumbu marinasi, ya udah dipanggang, nggak tanpa minyak sama sekali. Nggak ada ngantuk-ngantukan gue. Nggak ada tuh. Nggak ada. Kayaknya dari makanan sih, jadi gue suka ngantukan itu minyak. Mungkin tubuh gue untuk memproses yang berminyak-minyak gitu agak susah mungkin. Gue juga nggak ngerti. Ya pokoknya lagi kambuh gitu ya ngantuknya. Ya. Lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ngantuk. Terus gue izin ke toilet. Aku ke toilet dulu ya gitu. Sama cewek gue lagi jalannya. Tapi sama yang lain juga. Ya udah gue izin toilet, gue di toilet duduk tidur. 10 menit, 15 menit terus bangun udah seger. Beberapa kali tuh Kohar waktu di layar Ria tidur pas syuting. Iya. Itu kayaknya nama penyakitnya narkolepsi apa ya kalau nggak salah deh. Narkolepsi. Oh tahu gua, gampang ngantuk. Iya, yang bisa tidur mendadak itu loh. Oh pernah ada ini Dion Narasena tahu nggak lo? Iya tahu gua. Narasena tahu. Dion tahu Dion. DOP. Dion mah tahu ya. Jadi Dion sama Narasena sempet datang ke apartemen gua. Waktu gua masih di apartemen Semanggi. Iya. Itu malam-malam dia datang kan. Terus gue makan ini, ya gue beliin snack gitu kan ya. Snacknya gue makan, tapi gue banyak makan snacknya. Selesai makan snack, 30 menit kemudian datang narkolepsi gue. Yang tiba-tiba ngantuk gak bisa ditahan. Ini lagi ngobrol bertiga udah, tuh tiba-tiba gue gini. Gak bisa ditahan, tiba-tiba gue ngeblank, duduk sambil tidur. Terus Dion gimana Dion? Ya mereka ngobrol berdua. Pas gue bangun, si Narasena pas si Dionnya udah hilang. Udah pulang duluan. Anjing gede banget. Makanya tahu banget gue. Terus pernah juga lagi naik motor, kambuh lagi tuh, datang bener-bener ngantuk nggak bisa ditahan naik motor. Udah gue gini-giniin sambil nyanyi gitu kan, gue teriak-teriak gitu, nggak bisa ketahan ngantuknya. Ya udah gue berhenti di pinggir jalan. Padahal itu siang-siang gue nggak kurang tidur, malamnya tidurnya oke-oke aja. Gue berhenti tidur di pinggir jalan, ya udah tidur di atas motor begini, di bawah pohon, 10 menit. Tahu tuh aneh banget anjir. Dari makanan ternyata gue pengaruhnya itu. Tapi ini lagi nggak ngantuk kan? Sekarang enggak nih. Ini belakangan makannya udah normal kan. Jadi mungkin kalau sesekali makan gorengan masih normal. Tadi habis makan gorengan sebelumnya sempet datang sedikit tuh. Rasa-rasa kayak mengantuknya, tapi enggak parah. Makanya masih seger sekarang. Lu coba tuh lagi ngobrol tiba-tiba har. Anjing jantung kah? Oh gue sempet syuting sama Gundrok. Gundrok. Gue lagi sempet produksian gitu kan ya. Sosis Hot kalau nggak salah si Gundrok. Ini nama produk web seriesnya dia. Gue DOP, megang kamera. Terus pas lagi syuting ya udah gue begini-begini nih, nahan ngantuk gitu. Wah anjing gue ngantuk banget, tapi sambil tetap ngerekam gitu kan ya. Gue usahain gambarnya tetap bagus, framingnya. Adegannya udah yang dibutuhin udah kelar, udah waktunya istirahat makan siang gitu kan ya. Yuk kita break dulu, Pas break udah gue duduk gitu ya. Gue nggak ke tempat makan. Gue duduk di situ, di tempat gue tadi berdiri, gue duduk tidur. Saran lu apa Har buat kita nih yang bisa nyampe 40 tahun? Kan bisa nyampe 40 tuh berkah loh. Oh iya. Belum tentu semua orang nyampe kan. Betul ya. Biasanya mati di 31, 32 kan bisa aja kan. Saran gue ya makan dijaga sih. Olahraga zaman dulu kan banyak orang bilang penyakit itu sumbernya dari pikiran. Iya, sebenarnya dari itu makanan. Zaman dulu bener, karena zaman dulu tuh makanannya sehat-sehat ya. Tapi zaman sekarang sumber penyakit itu dari perut. Iya benar, itu setuju. Karena kenapa? Karena banyak makanan-makanan zaman sekarang itu yang udah ada tambahan-tambahan. Iya, zat aditif kimia gitu. Aditif sama sintetis. Iya, sintetis buatan. Nah, bahan-bahan itu yang kalau dikonsumsinya rutin, sering dan berkepanjangan itu bisa berefek bahaya buat tubuh. Sama ya, olahraga minimal jalan lah ya. Olahraga ya betul. Minimal jalan kaki. Minimal jalan kaki. Buat Gen Z kayak sekarang nih gimana nih? Lihat fenomena Gen Z sebagai bapak-bapak yang belum jadi bapak-bapak. Nggak tahu gue, kayaknya belum sampai bersinggungan sama mereka. Ya udah sih, cuma nggak terlalu intens. Ya kalau orang bilang kan katanya dari baby boomer makin kesini katanya makin lembek kan ya. Itu ya. Ya katanya Gen Z kan dibilangnya lembek ya. Lembek. Gimana nanti yang Gen Alpha ya? Iya. Makanya gue mendidik anak gue seperti gue dididik zaman dulu sih. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti ada siklusnya yang dari mungkin nanti jadi keras lagi. Udah landai naik gitu ya. Mungkin nanti Gen Alpha, Gen Beta, Gen Charlie, mungkin di Charlie udah mulai oke lagi, kita juga nggak tahu sih. Sama ini sih ngerinya anak zaman sekarang tuh apa ya? Banyak orang tua yang nggak aware sama makanan sehat gitu loh. Ya betul. Kayak mulai dari makanan pasi gitu, semuanya yang instan. Kalau zaman kita dulu kan semua masak kan ibu kita kan. Iya. Kan zaman sekarang anak kecil aja ada yang kena diabetes. Iya, udah banyak gitu. Itu kan berarti dari pengaruh pola makannya. Bahkan dari dalam kandungan tuh pengaruh.
Iya benar-benar apa yang dimakan sama ibunya. Dan faktanya kemarin gue cek-cek katanya buah itu sengaja sekarang dibikin manis secara genetika ya, direkayasa. Seedless lah, nggak ada bijinya, terus rasanya lebih manis. Ya itu menurut gue setuju karena dulu misalkan gue makan jeruk gitu, masih ada asam-asamnya cuy. Iya. Gue kemarin nemuin jeruk manis gak ada bijinya gitu. Gila nih cara ngebiakinnya kan gimana kalau nggak ada bijinya kan? Rekayasa genetik. Itu udah rekayasa genetik. Apakah boleh sebenarnya makan buah nggak ada bijinya, tapi ketika kebanyakan akan menimbulkan gula lonjakan pada tubuh kan. Betul. Walaupun gulanya. Nah yang bahaya sebetulnya kalau buah-buahan kebanyakan. Gula buah itu kan fruktosa. Iya. Fruktosa itu cuma dicernanya sama liver. Iya. Nggak disimpan di. Kalau gula-gula yang lain itu bisa diserap sama otot. Jadi kalau kita olahraga atau kita nggak olahraga, dia jadi lemak. Kalau kita olahraga, dia diserap sama otot. Iya. Tapi Glukosa itu. Kalau kebanyakan gula glukosa dan gula-gula yang lain itu kelihatan numpuknya di lemak. Yang bahaya kalau kebanyakan gula buah numpuknya di fatty liver, lemaknya hati. Itu nggak ketahuan, nggak kelihatan jelas gitu loh. Iya. Jadi makanya ya makan buah secukupnya aja, jangan kebanyakan. Ya beda lah obrolannya ini. Beda nih obrolan di sini. Obrolan hari ini tuh soal penyakit, gaya hidup. Karena kita bertemu orang yang secara umum tuh udah jauh di atas generasi kita, Nur. Iya makanya. Bahkan sama abang gua aja masih tuan kohar, coy. Iya, abang gua abang gua 89. Di kantor gua nggak ada yang seumur lu. Ada OB1. Anjir. Oh iya nggak ada sih. Nggak ada. Oh mendung guys. Iya nih, udahlah. Ya udah nih mau balik, marahin bini gue nih kayaknya. Nggak dapat apa-apa nih. Dapat apa-apa. Ya udah dimakan nih. Bukan yang dimakan ikannya nggak dapet. Ya begitu. Nah, begitu Mampanin mancing doang. Ya jangan lupa lah di subscribe ini. Betul, di share juga. Ya di follow juga. Apa namanya, DM Kohar lah tadi cari Dia cari researcher, dia Iya. jual kosan 45 pintu, 11 miliar. daerah Ben Hill. Daerah Ben Hill. Bisa langsung DM Kohar nih. Sama jaga pola hidup sehat, jaga makanan buat yang masih muda, jangan begadang. Ini lu kalau masih umur 20 belasan lu nonton, ini udah ada beberapa generasi nih. Generasi kepala 3 sama kepala 4. Jadi ya saran kita mau ditelan silakan, mau dimakan silakan, nggak dimakan juga nggak apa-apa. Betul. Penting kita menyampaikan ya. Iya, karena kita sudah melewati masa-masa yang kalian gak lewatin. Apalagi Kohar. Sampai jumpa di Adobe berikutnya guys. Bye, balik dulu lah. Cap. Oke. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa di apa? Adobe. Aduh HP. Aduh apa? Waduh. Kalau jadi aduh.